istirahat, jadi kamu skip untuk Halo guys, ketemu lagi dengan saya Andrian Iza di channel YouTube Bea Cukai Samarinda. Apa kabar nih di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bekerja ya, dan tetap lancar semua urusannya. Oke, di video kali ini aku mau bacain komentar dan juga menjawabnya tentang pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di YouTube kami. Oke, langsung aja gue bacain. Kalau mau daftar 2 HP gimana? Apakah totalan digabung 500 US dollar? Atau setiap satu HP bebas 500 US dollar dan satunya lagi bebas 500 US dollar. Dan kalau diisi formulirnya 100 hari sebelum kedatangan gimana bang? Apakah masih kode itu masih bisa digunakan? Apa isi formulir lagi? Nah, aku jawab satu persatu ya, walaupun ini pertanyaannya satu tapi mengandung beberapa pertanyaan. Kita mulai dari awal. Nah, sebelumnya kalau kamu bingung ini dari mana asalnya, silakan tonton video aku yang ini, karena ini dari video ini nih. Kalau mau daftar 2 HP gimana bang? Ya boleh banget daftar 2 HP, karena maksimal barang bawaan penumpang itu diperbolehkan membawa 2 HP. Kalau lebih tidak boleh ya. Nah itu boleh, jawabannya adalah boleh. Kemudian apakah totalan digabung 500 US dollar atau setiap satu HP bebas 500 US dollar. Nah, di sini mungkin banyak yang salah tafsir bahwa 500 US dollar itu cuma untuk harga dari barang yang dibawa atau barang yang dibeli secara baru ya. Enggak. Menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017 pasal 12 ayat 1, ini aku bacain. Yaitu setiap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A yang diperoleh dari luar daerah pabean. Daerah pabean itu gampangannya luar negeri. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf A, dengan nilai pabean itu paling banyak FOB 500 US dollar per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk. Nah, ini. Jadi diberikan pembebasan 500 US dollar untuk semuanya. Jadi misalnya nih, kamu dari luar negeri itu bawa barang handphone, 1. Kedua, bawa laptop. Ketiga, bawa sepatu baru. Keempat, kamu bawa tablet. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu semua 4 barang itu dijumlahkan semuanya. Yang dapat bebas atau dapat pembebasan itu hanya 500 US dollar. Misalnya kamu totalnya dari keempat barang itu sebesar 1000 dolar nih. Jadi yang dikenakan pembebasan itu 500 US dollar. Terus gimana sisanya? Sisanya dibayarkan secara penuh. Nah, ini tertera dalam pasal 12 juga ayat 2 ya. Saya bacakan. Dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A yang diperoleh dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf A melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk ya, pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jadi semuanya. Jadi 500-nya itu dikenakan juga 500 US dollar ya. Terus sama lagi. Mungkin dari kamu nih ada yang bertanya-tanya nih, barangnya tuh apa aja sih yang dimaksud dari pasal 7 ayat 1 huruf A ya. Jadi aku bacain juga pasal 7 ayat 1 huruf A, yaitu barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut terdiri atas barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan atau personal use. Jadi kalau kamu misalnya bawa barang untuk dijual, untuk diperdagangkan, itu tidak termasuk dalam pasal ini ya. Jadi harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku atau
Dengan kata lain, kamu tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar FOB 500 US dollar. Nah, itu pun bukan hanya pembebasannya aja, kamu harus melengkapi semua izin-izin importasi barang tersebut jika ada. Oke, semoga paham ya. Paham, bos. Dan pertanyaan yang selanjutnya. Dan kalau diisi formulirnya 100 hari sebelum kedatangan, gimana Bang? Nah, apakah apakah kode itu masih bisa digunakan lagi atau enggak? Nah, untuk pengisian formulir ini, karena di dalam formulir itu kan ada yang namanya data-data penerbangan, flightnya dan lain-lain. Saya sarankan Anda atau kamu nih, ketika mau ngisi, isilah ketika akan berangkat aja. Ya, ketika akan berangkat ke Indonesia, kalian isi sesuai dengan spek yang kalian punya dan sesuai data yang ada. Nah, dan untuk informasi aja, untuk pendaftaran 500 US dollar, pendaftaran gadget ini yang mendapat pembebasan bea masuk dan pajak sebesar 500 US dollar itu jika didaftarkan di bandara. Kalau nggak di bandara, maka akan dibayarkan secara penuh ya, nggak ada pemotongan, nggak ada fasilitas apa-apa, dan selama belum melebihi 60 hari dari kedatangan. Misalnya kamu nih datang dari Singapura lah katakan ke Indonesia, ke Jakarta, Soekarno-Hatta, kemudian ingin mendaftarkan handphonenya di sana karena ngantri, terus mungkin udah kemalaman atau kamu udah kecapean, kamu pengen cepet-cepet ke hotel untuk istirahat, jadi kamu skip untuk mendaftarkan handphone kamu di bandara. Nah, kamu masih bisa mendaftarkan handphone kamu selama belum 60 hari sejak kedatangan kamu, oke? Kedatangan pesawat kamu. Misalnya, kamu datang 1 Januari. Nah, maksimal kamu daftarin itu 60 hari setelah itu. Oke? Bisa dipahami. Kalau melebihi gimana, Bang? Kalau melebihi, maka tidak akan diberikan pendaftaran itu, nggak bisa didaftarin lagi. Mungkin cukup sekian ya, sudah cukup jelas saya kira. Apabila ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa follow, share, dan juga subscribe video YouTube ini. See you to the next video, bye bye.